Karen dan Tina ini mulai merasa terganggu karena tidak hanya ketukan-ketukan di dinding, tetapi juga barang-barang di rumahnya tuh ada yang hilang, berpindah tempat, dan hal aneh lainnya lah. Tina percaya bahwa yang dia panggil ketika memainkan papan Ouija itu bukanlah arwah ibunya, tetapi iblis jahat. Kembali lagi di jam 8 Worldwide, kali ini bersama gue Irfan Rapsodi di Oh Gitu Ya. Seperti biasa gue akan memberikan cerita-cerita santai yang akan menemani kalian mungkin di kala jenuh, di kala baru dipecat dari pekerjaan, atau misalnya baru aja mengalami tragedi memilukan yang membuat kalian merasa depresi, stres, hingga berpikiran untuk makan kambing di pinggir rel kereta api ya. Kali ini gue akan bercerita tentang seorang pria yang dia ini karena ada trauma dari masa kecilnya, itu dia akhirnya melakukan satu perbuatan yang sangat aneh menurut gue. Dan belum pernah gue dengar ada peristiwa yang seperti ini ya. Jadi ini adalah kisah seseorang bernama Daniel LaPlante. Daniel LaPlante ini dia lahir pada tahun 1970 di Townsend, Massachusetts, Amerika nih. Jadi masa kecil Daniel ini penuh dengan rasa trauma, di mana tuh ayahnya seringkali menghukum dia itu secara fisik, verbal, dan secara seksual. Karena ini itu berdampak ke kehidupan sosialnya dia di sekolah. Dia tuh di sekolah sangat kesusahan ya, apalagi secara akademis juga susah dia anaknya. Dan dia itu didiagnosa menderita penyakit disleksia di usia yang masih kecil. Di sekolahnya Daniel tidak mempunyai banyak teman. Temannya melihat bahwa dia nih anaknya agak aneh dan sangat menyeramkan. Maka dari itu sekolah menyarankan ke orang tua Daniel untuk ini bawa deh si Daniel ke psikiater. Nah, ketika bertemu dengan psikiater, Daniel ini kembali mendapatkan pelecehan seksual oleh sang psikiater. Di mana pelecehan seksual ini terjadi di setiap pertemuannya ketika Daniel bertemu dengan psikiater tersebut. Nah, dari sini hidup Daniel LaPlante ini berubah. Di masa remajanya, Daniel ini berubah menjadi seorang pencuri. Dia tuh selalu meluangkan waktunya di sore atau malam hari sepulang sekolah ya, masuk ke rumah tetangganya untuk mencuri barang-barang berharga. Karena lambat laun karena makin mahir masuk rumah orang dan mencuri di usia 15 tahun, dia pun tidak hanya mencuri doang nih, tetapi juga masuk ke rumah orang hanya untuk memindah-mindahkan barang di rumah tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk membuat yang punya rumah kebingungan. Tiba-tiba barangnya di sini, padahal ditaruhnya di sana. Nah, jadi kan yang punya rumah, lah nih kapan perasaan gue nggak pernah naruh di sini? Nah, itu tujuan seorang Daniel LaPlante. Di tahun 1986, Daniel ini ketika sedang melakukan pencurian ya, dia sedang masuk ke rumah orang, dia mendapatkan nomor telepon sebuah rumah di kotanya. Ketika Daniel mencoba menelpon, nah yang ngangkat seorang cewek nih bernama Tina Bowen. Tina Bowen ini berusia 15 tahun dan mempunyai adik bernama Karen berusia 9 tahun. Ketika sedang berbicara dengan telepon, bukan berbicara dengan telepon, berbicara di telepon, Daniel ini bilang ke Tina bahwa dia mendapatkan nomor tersebut itu dari teman sekolahnya ya. Setelah beberapa kali Daniel itu melakukan percobaan penteleponan kepada Tina, jadi beberapa kali dia nelponin tuh rumahnya Tina. Nah, yang ngangkat pun si Tina juga. Daniel ini memberanikan diri untuk ngajak ketemuan sama Tina karena Daniel tahu mereka ini seumuran. Nah, ketika Daniel sampai di rumah Tina untuk mengajak dia jalan untuk jemput, Tina ini kaget melihat perawakan Daniel. Daniel ini terlihat seperti orang yang tidak diurus.
Padahal Daniel bilang ke Tina bahwa dia adalah orang yang sangat atletis. Jadi berbohong nih Daniel di sini. Ya mau nggak mau akhirnya Tina, ayo udahlah kita jalan dulu, siapa tahu orangnya asik nih. Akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah pameran di kota tersebut. Ketika itu Daniel akhirnya tahu bahwa Tina ini telah kehilangan ibunya karena ibunya menderita kanker. Jadi ibunya Tina sudah meninggal. Setelah pertemuan itu akhirnya mereka pulang. Setelah itu Tina tidak ingin lagi bertemu dengan Daniel karena orangnya tidak sesuai ekspektasi dia dan dia sudah berbohong ketika pertama kali bertemu. Tetapi Tina akan bertemu Daniel kembali di suatu situasi yang berbeda. Di suatu malam, Tina dan adiknya Karen ini nih lagi iseng aja mainin papan Ouija dengan tujuan memanggil arwah ibunya. Ya namanya juga anak remaja ya, anak kecil ya, ada aja lah kelakuannya. Nah di malam yang sama, mereka berdua tuh mendengar suara ketukan di dinding kamar mereka. Nah karena hal itu, mereka merasa, wah kayaknya kita berhasil nih memanggil arwah ibunya. Malam-malam setelahnya, mereka nih mulai berani untuk berbicara yang mereka kira arwah ibunya. Karena ketika mereka berbicara, mereka merasa bahwa itu adalah arwah ibunya, mereka berbicara dan dibalas dengan ketukan-ketukan yang ada di dinding. Tetapi lambat laun karena seringnya ketukan itu ada di dinding kamar mereka, Karen dan Tina ini mulai merasa terganggu. Karena tidak hanya ketukan-ketukan di dinding, tetapi juga barang-barang di rumahnya tuh ada yang hilang, berpindah tempat, dan hal aneh lainnya lah. Tina percaya bahwa yang dia panggil ketika memainkan papan Ouija itu bukanlah arwah ibunya, tetapi iblis jahat. Frank Bowen, ayah Karen dan Tina yang mendengar cerita kedua anaknya ini, dia tuh tidak percaya. Dia tuh merasa ini ya inilah permainan anak-anak aja nih, namanya juga anak kecil, jadi belum banyak tahu apa-apa. Ya jadi Frank nih ayahnya menganggap angin lalu aja gitu. Di suatu malam pada tahun 1987, ketika Karen dan Tina sedang berdua di ruang tamu, mereka mendengar ketukan terus-menerus. Karena mereka mendengar ketukan terus-menerus ini, mereka merasa jengkel dan penasaran. Mereka pun memberanikan diri membawa pisau ke sumber suara. Di saat mereka mendekat ke sumber suaranya ini menuju ke arah basement rumah mereka. Ketika mereka berjalan menuju arah basement, nah di tembok itu terlihat ada tulisan berwarna merah. Itu tertulis, "Saya ada di kamarmu, datang dan cari aku." Ketika mereka berdua melihat tulisan ini, mereka berdua langsung kabur. Mereka berdua kabur ke rumah tetangga sambil menunggu ayahnya pulang bekerja. Kembali, Frank Bowen yang diceritakan hal ini, dia nggak percaya begitu aja dengan cerita kedua anaknya ini. Ya udah dicuekin aja gitu. Hingga beberapa minggu kemudian, insiden yang sama terulang kembali. Kali ini ketukan datang dari tembok kamar Karen dan Tina. Saat mereka berdua masuk ke kamar nih, itu kembali ada tulisan berwarna merah di dinding. "Saya kembali, cari saya kalau bisa." Kembali nih, lagi-lagi Karen dan Tina akhirnya kabur ke rumah tetangganya, mungkin Pak Sudibyo atau Bu siapa gitu ya. Mereka nunggu ayahnya pulang. Ketika ayahnya pulang, si Frank ini dia ingin langsung membuktikan ke Karen dan Tina bahwa di rumahnya ini nggak ada siapa-siapa. Jadi nggak usah takut. Masuklah nih Frank ke rumahnya. Ketika dia masuk ke rumah, dia ngeliat kok nih rumah gue agak berantakan nih. Ada beberapa hal aneh juga yang barangnya harusnya nggak di sini malah di sini. Akhirnya Frank makin curiga. Frank naiklah ke kamar Karen dan Tina, kedua anaknya. Ketika itu, dia langsung melihat tulisan di dinding berwarna merah. Bertuliskan, "Nikahi aku." Ketika melihat tulisan itu, Frank kaget kan. Wih, apaan nih? Kira Frank melihat sekitar. Nah, dia melihat seseorang
di sudut lain kamar, itu sesosok anak muda menggunakan baju mendiang istrinya, memakai wig berwarna kuning, memakai make up, dan memegang kapak. Frank ingin mengejarnya. Ketika ingin mengejarnya, anak itu dengan cepat menghilang. Jadi Frank bingung, kemana nih bocah nih? Baru mau dikejar. Ketika itu Frank langsung menelpon polisi. Malam itu polisi langsung menginvestigasi rumah Frank. Akhirnya setelah dianalisa tulisan-tulisan yang ada di dinding, itu diketahui bahwa tulisan itu berasal dari saus, entah saus sambal atau saus tomat ya. Dan juga ketika polisi itu mengecek kamarnya Karen dan Tina, polisi itu juga menemukan ruang tersembunyi di balik lemari yang dipasang di dinding kamarnya Tina dan Karen. Jadi ketika polisi membuka lemari di dinding kecil itu, mereka tuh menemukan Daniel LaPlante sedang meringkuk di dalam. Akhirnya polisi langsung menangkap Daniel nih. Setelah itu diketahui bahwa Daniel nih udah hidup di dalam tembok rumah Frank itu selama cukup lama lah di sana. Di dalam tembok itu juga ditemukan lorong ke area lain di rumahnya Frank. Jadi ada beberapa lubang di tembok yang digunakan oleh Daniel juga untuk mengintip Tina itu sedang berada di ruangan mana. Jadi sebenarnya Daniel ini terobsesi sekali dengan Tina Bowen. Umurnya sama, jadi dia suka lah. Cuman caranya nih sangat ekstrim banget ya. Setelah penangkapan itu, apa lagi begini ya? Setelah penangkapan itu, Daniel itu ditahan di fasilitas penjara khusus remaja hingga pada bulan Oktober 1987. Ya kurang lebih beberapa bulan lah dia di situ. Dia bebas karena akhirnya ibunya membayar jaminan sebesar $10.000. Itu duit yang didapatkan dari menggadaikan rumahnya ya. Jadi ini Daniel durhaka banget nih, Daniel LaPlante ke ibunya. Ya walaupun dibebaskan 2 bulan kemudian Daniel tuh kembali melakukan kejahatan yang sangat sadis. Nah hingga kini Daniel masih mendekam di penjara karena divonis oleh hakim penjara seumur hidup atas kejahatannya 2 bulan setelah dia dibebaskan dari kasus yang barusan gue ceritain. Nah kasusnya apa mungkin lain kali aja ya, gue capek ngomongnya. Ternyata kalau cerita gini jadi kering nih. Itulah cerita yang baru saja gue ceritakan mengenai Daniel LaPlante. Kalau menurut kalian ini tidak seru atau tidak, ngapain sih nyeritain kayak ginian, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ya oke lah nih ceritanya mau bagus juga, ya terserah lah mau ngapain, mau nge-like atau komen tuh silahkan aja. Semoga nggak ada omongan gue yang salah. Kalau ada yang tahu cerita ini perlu ditambahkan atau ternyata gue ada yang salah, boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di lain episode.